Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam podcast mata kuliah Managerial Economics. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang teori biaya produksi. Ya, ini kalau berbicara biaya produksi, ini kelanjutan dari teori produksi sebelumnya. Karena kegiatan produksi itu membutuhkan biaya produksi. Nah, maka yang dimaksud dengan biaya produksi ya, ini adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang akan digunakan dalam proses produksi. Jadi dengan demikian biaya produksi itu merupakan nilai dari sumber daya yang digunakan dalam proses produksi. Ini ya, ingat kedudukan dari perusahaan selaku pelaku ekonomi sebagai produsen dan sebagai pengguna faktor produksi. Nah, sebagai pengguna faktor produksi ini, untuk mendapatkan faktor produksi, nah tentunya perusahaan memerlukan biaya produksi atau sejumlah pengeluaran. Nah, sejumlah pengeluaran tadilah disebut sebagai biaya produksi. Kemudian kategori biaya produksi, nah, ada dua kategori atau penggolongan biaya produksi. Ya, ada biaya produksi eksplisit dan biaya produksi implisit. Ya. Nah, eksplisit, arti dari eksplisit itu nyata atau tegas, ya, terang, tegas, nyata. Kalau implisit sebaliknya, tidak nyata. Maksudnya yang dimaksud biaya produksi eksplisit itu biaya produksi yang benar-benar atau yang nyata-nyata, ya, yang senyatanya harus dikeluarkan perusahaan untuk membeli faktor produksi yang diperlukan, ya, membayar gaji tenaga kerja, membayar biaya modal, ya, membayar biaya modal, membeli bahan baku, membayar biaya transportasi dan sebagainya. Ini benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan, eksplisit. Kemudian kalau biaya produksi implisit ini berupa taksiran, ya. Berarti ini sebenarnya tidak dikeluarkan. Taksiran dari pengeluaran terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Kenapa tidak dikeluarkan? Kenapa berupa taksiran? Karena biaya produksi ini faktor produksinya dimiliki oleh perusahaan sendiri. Perusahaan yang memiliki faktor produksi sendiri. Ya, mestinya kan faktor produksi itu dimiliki oleh rumah tangga. Maka perusahaan membeli kepada rumah tangga. Ya, membayar kepada rumah tangga. Tapi di sini bisa juga perusahaan memiliki faktor produksi sendiri. Karena dimiliki sendiri, maka perusahaan tidak perlu membeli. Tetapi besarannya berapa, ini dihitung, ditaksir sebesar ketika dia membeli kepada rumah tangga. Jadi sesuai dengan harga pasarnya, kan gitu. Kalau dia tenaga kerjanya misalkan anaknya sendiri atau saudara sendiri, anaknya sendiri misalkan keluarga sendiri, kan tidak perlu dibayar secara khusus. Tapi kalau toh dia digaji, ya besarannya sama dengan ketika perusahaan itu menggaji kepada orang lain, seperti itu. Atau biaya transportasi, mobil yang digunakan mobilnya sendiri. Berapa biaya taksirannya sama ketika dia menyewa pada orang lain, seperti itu. Makanya di sini biaya produksi implisit ini berupa taksiran. Ya. Maka biaya produksi ini kemudian dalam pencatatan, ya, baik yang biaya produksi eksplisit maupun yang implisit, ya, dua-duanya ini tercakup dalam biaya produksi. Kemudian yang penting dalam teori biaya produksi ini bukan yang eksplisit atau implisit, tetapi biaya produksi yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Nah, nanti kita akan bahas biaya produksi yang jangka pendek. Nah, sekarang kita masuk ke biaya produksi jangka pendek. Ya, jadi ini kelanjutan atau
penjelasan dari fungsi produksi jangka pendek pada materi sebelumnya. Nah, sekarang kita berhubungan dengan fungsi produksi jangka pendek. Nah, sekarang kita masuk ke biaya produksi jangka pendek. Ya, ini. Ya. Jadi dalam fungsi produksi jangka pendek itu ada satu input variabel ya, yang lainnya input tetap atau konstan jumlahnya. Maka dalam jangka pendek nanti ada biaya tetap, ada biaya variabel. Ya. Ini berkaitan atau berhubungan erat dengan fungsi produksi jangka pendek. Kemudian biaya produksi jangka pendek ini ada 7 macam ini ya, ada 7 macam. Ada TFC 3 ini biaya total, TFC, TVC dan TC. Ini T-nya itu total. Total fixed cost, kemudian ada total variable cost dan total cost. Ya ini yang 3 biaya total. Kemudian yang 3 berikutnya biaya rata-rata. A-nya itu average ya, average fixed cost, average variable cost dan average cost. Ya ini perhatikan, ini ada rumusnya bagaimana mencari biaya-biaya produksi jangka pendek ini. Sudah ada, nanti tinggal kalau ada angka-angkanya bisa dihitung. Ya, kemudian satu lagi MC, marginal cost. Ya, kalau marginal ini konsepnya selalu ini ada segitiganya, ini ada delta. Delta TC dibagi delta Q. Ini jadi saya tegaskan lagi, biaya produksi jangka pendek ini ada 7 macam ya, TFC, TVC, TC, kemudian AFC, AVC, AC dan MC. Ya masing-masing biaya produksi ini memiliki bentuk kurvanya sendiri dan nanti secara matematis bisa dihitung dengan rumusnya ini, sesuai rumusnya. Ya kemudian sekarang kita ke bentuk kurvanya saja, bentuk kurvanya, dan nanti juga ada contoh dalam angka-angka. Ya, coba perhatikan kurva biaya produksi. Yang kita yang 3 kurva yang biaya total dulu. Ya ini kurva biaya total ini. Ada TFC. Kalau untuk TFC itu berupa garis mendatar, garis horizontal, karena biaya tetap ya. Total fixed cost ya, biaya tetap total. Jadi biaya TFC ini, biaya tetap ini ya, tidak terpengaruh oleh besarnya output yang dihasilkan. Jadi ketika outputnya 0, bahkan ketika belum berproduksi, ketika Q masih 0, jadi sumbu horizontal Q, sumbu vertikal C. Ketika Q masih 0, ini TFC sudah dikeluarkan. Nanti ketika Q-nya semakin bertambah, ya, TFC juga tidak bertambah, tetap mana. Jadi tidak terpengaruh oleh besarnya jumlah produksi. Ya berbeda dengan TVC. Kalau TVC ini terpengaruh, ya, total variable cost. Kalau TVC bermula dari titik 0, titik origin. Ketika Q masih 0 ya TVC-nya 0. Kemudian ketika Q semakin bertambah, TVC juga semakin bertambah. Tapi bertambahnya kurvanya ini agak melengkung ya. Karena pertambahannya cepat, melambat, kemudian cepat lagi, kan gitu. Sesuai dengan jadi tidak berupa garis lurus. Ya ini karena pengaruh dari berlakunya hukum law of diminishing return ya. Dulu dalam teori produksi atau fungsi produksi jangka pendek. Ya, kemudian ada TC, total cost. TC itu secara matematis diperoleh dari penjumlahan TFC dan TVC, itu dijumlahkan. Maka bentuk dari kurva TC itu berawal dari sebuah intercept setinggi kurva TFC itu dan bentuknya mengikuti kurva TVC. Ini bentuknya mengikuti ya, atau sesuai ya dengan kurva TVC, TC. Tetapi TC ini tidak berawal pada setinggi kurva TFC itu. Ini kemudian
Selanjutnya kita ke kurva biaya rata-rata dan biaya marginal. Ini. Nah, ini kurvanya ini 4 biaya yang lain ini jadi satu di sini. Di sini ada AFC yang paling bawah ini AFC, AVC, AC dan juga MC. Ya. Kurva pertama AFC ini kurvanya terus menurun, ya. Menurun kemudian mendekati garis horizontal. Garis horizontal kemudian sejajar, ya, tapi tidak sampai memotong, ya. Terus menurun terus, tapi tidak sampai negatif atau nol, ya. Tidak memotong sumbu horizontal. Kemudian dari selanjutnya 3 kurva selanjutnya yaitu AVC, AC dan MC ini ada hubungan khusus, ya. Coba perhatikan. Jadi ketiga kurva ini AVC, AC dan MC ini ketiganya berbentuk mirip huruf U, ya. Huruf itu menurun mencapai negatif, mencapai minimum kemudian naik. Kemudian perhatikan kurva MC ini mencapai minimum paling dulu pada setinggi atau sebanyak Q1, mencapai minimum paling dulu, kemudian disusul oleh kurva AVC dan juga kurva AC. Ini. Jadi ketika kurva AVC dan AC itu mencapai minimum dipotong oleh kurva MC. Ya. Ini hubungannya ini. Jadi kurva AVC mencapai minimum pada Q2 di sini, kemudian AC pada Q3. Nah, coba perhatikan hubungannya seperti ini, ya. Ini. Jadi yang hubungan yang khusus, jadi kurva MC mencapai minimum paling dulu, kemudian disusul kurva AVC dan AC. Ketika kurva AVC dan kurva AC ini dipotong, kurva AVC dan kurva AC dipotong oleh kurva MC pada titik minimumnya masing-masing. Jadi ketika AVC dan AC itu mencapai titik minimum, yaitu pada Q2 dan Q3 itu dipotong oleh kurva MC dari bawah. Nah, itu hubungannya ini. Ini hubungan yang khas atau hubungan khusus di antara ketiga kurva biaya produksi jangka pendek, yaitu antara AC, AVC dan MC. Nah, dari ketujuh macam biaya produksi jangka pendek tadi ini bisa digambarkan dalam sebuah tabel ini kalau ini secara secara angka, ya, secara angka atau dalam angka, dinyatakan dalam angka semacam ini, ya. Ini diperoleh dari rumus di muka tadi, ya. Nanti bisa dicermati, nanti akan kita bahas lebih mendalam dalam perkuliahan. Nanti teman-teman bisa ditanyakan kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan bagaimana menghitungnya. Ini dihitung dari rumus yang ada di muka tadi, di slide di depan tadi. Ya, saya kira demikian untuk materi tentang teori biaya produksi, khususnya biaya produksi jangka pendek. Ya, kali ini kita jumpa lagi dalam perkuliahan. Ya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.